Bagaimana akhir dari kartun yang mengisi masa kecil kita? Apakah kamu menikmati 2 episode pertama di mana kami mengungkap akhir cerita dari Batman, Code Lyoko, Yu-Gi-Oh, dan Sailor Moon? Jika iya, kami telah menyiapkan 6 serial lagi dari tahun 90-an hingga 2010 agar setiap orang bisa merasakan sedikit nostalgia. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ceritanya sudah kamu ketahui, kura-kura yang setelah terpapar mutagen berubah menjadi humanoid, tinggal di selokan, menyukai pizza, dan dilatih oleh tikus ahli kungfu. Semua ini bermula sebagai komik pada tahun 1984, dengan nada yang parodi, punk, dan terutama gelap. Dalam beberapa versi, bahkan karakter seperti Donatello akhirnya mati. Namun, adaptasi untuk serial yang mungkin kamu kenal jauh lebih ringan dan ditujukan untuk penonton anak-anak. Ada beberapa versi, dan bahkan ada upaya di Jepang untuk mengubah kura-kura menjadi robot yang dirias untuk melawan alien. Serial yang paling ikonik adalah yang pertama, dari tahun 1942, yang sangat panjang. Ada 10 musim dengan banyak episode yang harus diakui tidak banyak mengembangkan alur cerita karena mengikuti pola yang berulang. Kura-kura selalu berusaha menghentikan penjahat Shredder dan Krang untuk mengaktifkan kembali Technodrome, mesin yang rencananya akan dibawa ke permukaan untuk menguasai dunia. Di musim pertama, Technodrome bersembunyi di selokan New York, kemudian dipindahkan ke dimensi lain, lalu ke pusat bumi, dan seterusnya. Di setiap satu dari 200 episode, rencana para penjahat gagal, membuat tim Rocket terlihat seperti ahli konspirasi. Ketika saya masih kecil, Krang sangat menakutkan bagi saya, tapi sekarang dia tidak lagi memberikan dampak yang besar. Sebenarnya mereka sering menjadi bahan lelucon. Shredder tanpa helm, ngomong-ngomong, tidak memiliki pesona sama sekali. Namun, ini hanya terjadi di awal, karena nantinya semuanya berubah. Mulai dari musim ke-8, nada seri ini lebih mendekati komik. Humor berkurang, langit berwarna kemerahan, dan para penjahat mulai merancang rencana yang benar-benar brilian. Musim ke-9 menampilkan Drake, alien kuat yang datang ke bumi untuk menghisap energi vital kura-kura. Dia mengungkapkan keberadaan mereka kepada dunia, dan sekarang mereka tidak bisa lagi bersembunyi, terutama setelah Drake memanipulasi massa untuk membenci mereka. Sebuah perjalanan ke neraka dalam gaya terbaik Devilman. Bahkan Shredder dan Krang akhirnya tewas. Mereka dikirim ke dimensi lain. Ketika kura-kura kembali, mereka hanya menemukan Technodrome yang hancur dan tubuh robot Krang yang memburuk. Setelah pertempuran terakhir di dalam baju besi musuh lama mereka berhasil menangkap Drake dan membuatnya meledak di dimensi lain. Dan itu saja, tidak ada lagi penjahat. Splinter memberi selamat kepada mereka, menyatakan bahwa dia tidak punya lagi yang bisa diajarkan. Dan begitu, mereka pergi. Tapi tentu saja, kemudian datang seri 2003 dan 2012. Saya akan menghemat detailnya, tapi mereka melibatkan perjalanan waktu, pertarungan melawan Shredder mekanik, Shredder monster, Shredder dari masa lalu, Shredder wanita, dan bahkan pertemuan dengan alter ego mereka sendiri dari masa lalu, menghasilkan beberapa kelompok kura-kura. Singkatnya, kekacauan yang nyata. Hingga hari ini teman-teman kita masih melanjutkan perjalanan mereka, dan musim ketiga dari seri baru, O Destino das Tartarugas Ninja, akan segera dirilis. Dengan gaya visual yang unik, Totally Spies adalah animasi yang telah meninggalkan jejaknya pada satu generasi. Alur ceritanya berputar di sekitar 3 siswa Amerika, Sam, Clover, dan Alex, yang sebenarnya adalah agen rahasia yang bekerja untuk HOOP, organisasi dunia yang didedikasikan untuk melindungi umat manusia. Hanya itu. Seri ini memiliki sentuhan feminin, jadi gadget mereka yang terinspirasi dari James Bond adalah produk kecantikan. Di antaranya, gelang zip dengan kabel dan alat pelentik bulu mata katapult. Meskipun terlihat seperti produksi Amerika, seri ini sebenarnya adalah produksi Prancis dan Quebec yang meraih kesuksesan global. Jutaan penonton setiap hari, ditayangkan di 200 negara, 20 tahun keberadaannya, dan penontonnya masih terus mengesankan.
Saya sendiri ingat menontonnya. Menurut penelitian, itu adalah kartun favorit anak perempuan, tetapi anak laki-laki mewakili setengah dari penontonnya. Saat ini, seri ini telah berakhir setelah 156 episode. Tapi apa yang terjadi dengan Sam, Clover, dan Alex, dan Brittany, karena ya di tengah-tengah itu ada Catherine Spice, pertengkaran, dan perpisahan. Petualangan terakhir adalah kasus besar, dibagi menjadi beberapa episode, berlatar di Versailles, dengan alur cerita yang melibatkan patung raksasa dan kembalinya monarki. Namun itu bukanlah akhir cerita yang sebenarnya. Itu terjadi di Prancis, di episode 24 musim ke-6. Hoop memutuskan untuk memisahkan Totally Spies. Menentukan bahwa mulai saat itu, mereka bekerja sendiri, karena itulah cara mata-mata terbaik bekerja. Jadi, dalam perpisahan yang mengharukan, masing-masing pergi untuk menjalankan misi barunya, secara individu. Baik, untungnya ini adalah animasi, dan organisasi akan meninjau kembali keputusannya. Seri baru direncanakan akan segera tayang. Spice Ed, generasi baru, yang menceritakan perjalanan 4 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan yang direkrut oleh Whoop sekali lagi. The Totally Spices muncul dalam beberapa episode, namun secara keseluruhan, produksi baru ini tidak mencapai kesuksesan yang sama dan dengan cepat dibatalkan. Dalam gaya yang sama, saya secara pribadi lebih menyukai akhir dari Kim Possible, sebuah seri yang muncul setahun setelah Totally Spies dan memiliki premis yang cukup mirip. Namun akhirnya ditandai dengan invasi alien, aliansi dengan para penjahat, ledakan, dan pertempuran epik yang mengingatkan pada The Avengers. Seri ini berakhir di kota yang hancur dengan para pahlawan yang sudah terbentuk, siap meninggalkan sekolah. Mereka berangkat dengan mobil terbang, bertukar ciuman penuh gairah setelah akhirnya mengakui perasaan mereka. Jika Anda adalah penggemar Kim Possible, saya minta maaf jika ini membuat hati Anda hancur. Saya sudah agak tua untuk mengikutinya pada saat itu, tetapi banyak dari Anda yang meminta saya di komentar. Foot de Rou adalah ikon sejati animasi Prancis. Pada tahun 2008, lebih dari 6 juta orang menonton episode setiap minggu. Ceritanya mengikuti 5 pemuda dari pinggiran kota yang membentuk tim sepak bola. Les Bleus de Port-Marie bertujuan untuk menjadi juara dunia sepak bola jalanan, olahraga yang ditujukan untuk para gangster, dimainkan di lahan terlantar. Mereka menghadapi berbagai tim internasional, masing-masing lebih bergaya dari yang lain, dan pada akhirnya, mereka berhasil meraih gelar. Mereka menjadi juara dunia 2 kali. Namun, di episode terakhir, sang protagonis bertemu kembali dengan ayahnya, yang hampir dia tinggalkan untuk mengejar karir politik di Argentina. Motivasinya terguncang. Dia memutuskan untuk meninggalkan tim dan teman-temannya untuk bergabung dengan ayahnya di Amerika Selatan. Sementara itu, perlu dilakukan perubahan lain dalam tim. Gabriel, misalnya, mengalami cedera di lutut dan secara perlahan kita menyadari bahwa tim mulai berantakan. Ini sebenarnya adalah momen untuk meneruskan tongkat estafet kepada generasi baru. Serial ini berakhir dengan final Piala Dunia yang mendebarkan bersama tim baru menandai penutupannya. Kita tidak akan pernah tahu apakah mereka akan menang. Dan dalam konteks kesuksesan inilah muncul ide membuat serial baru dalam trade Foot de Rou Extremo. Namun sayangnya, itu adalah sebuah kegagalan. Dengan 20 kali lebih sedikit penonton dan kontroversi besar tentang dominasi karakter kulit putih yang diklaim, proyek ini tidak berhasil. Foot de Rou adalah salah satu dari sedikit serial anak-anak yang membahas kehidupan di pinggiran kota, pengalaman memiliki orang tua imigran, dan realita tumbuh dalam kemiskinan. Oleh karena itu, mengubah protagonis menjadi seorang pirang dan seorang pria dengan rambut mekas adalah perubahan yang drastis. Karena itu, pada tahun 2019, kami memutuskan untuk meninggalkan ide ini. Seolah-olah tidak pernah ada, France 3 mengumumkan untuk tahun 2021 musim keempat dari Foot de Rou, sebuah kelanjutan dari serial aslinya, dengan pemain yang sepenuhnya diperbarui. Perlu dicatat bahwa, pada periode yang sama, France 2 menayangkan rival besar Foot de Rou, Galactic Football,
Meskipun kurang sukses, ceritanya tidak buruk. Alur ceritanya berputar di sekitar bermain pertandingan untuk menyelamatkan planet mereka dari kehancuran, menggunakan cairan khusus untuk melakukan serangan super sepak bola. Pada akhirnya, protagonis memenangkan Piala Dunia 3 kali, semuanya berakhir baik, dan kemudian dia hancur di luar angkasa. Ya, itu adalah adegan terakhir dari episode terakhir. Kami bahkan membayangkan mungkin ada kelanjutannya, tetapi karena kurangnya kesuksesan, serial ini akhirnya dibatalkan. Jadi, secara resmi, ini adalah akhir yang paling aneh dari semua kartun yang pernah kami sebutkan. Kota Emas. Pembukaan ini. Saya tidak bisa menunjukkannya kepada kalian karena dilindungi oleh hak cipta. Tapi ini, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu pembukaan terbaik dari Prancis. Mungkin tidak terlalu masuk akal bagi generasi muda, tetapi semua anak-anak tahun 90-an pasti mengingatnya. Serial ini benar-benar unik. Kita berada di tahun 1983, dan Prancis serta Jepang memutuskan untuk bekerja sama menciptakan sebuah serial. Hasilnya adalah perpaduan antara roman inisiasi Eropa dengan robot mecha raksasa yang terbuat dari emas murni. Jadi ceritanya mengikuti Esteban, seorang anak laki-laki yang mencari ayahnya yang hilang di Amerika Selatan, yang pergi untuk menemukan kota emas, El Dorado. Esteban naik kapal yang dikomandoi oleh Kapten Mendoza, menyeberangi Atlantik, berteman, dan menemukan di tempat itu realitas keras kolonisasi di Amerika Selatan. Di awal, serial ini cukup realistis. Bahkan bisa dikatakan sedikit monoton dengan nada yang hampir dokumenter, tetapi dengan cepat ia terjun ke dalam hal-hal fantastis. Kami menemukan bahwa suku Inca adalah keturunan peradaban yang sangat maju yang pernah berperang nuklir di zaman kuno, dan satu-satunya yang selamat adalah suku Olmec, yang tubuhnya cacat dan menjadi mandul. Begitulah cara Anda memulai serial sejarah dan mengakhirinya dengan pertempuran pesawat ruang angkasa. Dan, akhirnya, dia menemukan kota emas, sebuah perangkap cerdas, yang intinya menyimpan kekuatan matahari yang kuat, yang tidak lain adalah reaktor nuklir kuno. Suku Olmec mencurinya dan mengaktifkan sistem pertahanan diri kota, yang memusnahkan mereka sepenuhnya. Upaya bertahan hidup spesies itu gagal. Hanya 2 yang berhasil melarikan diri dan mengaktifkan reaktor. Pada awalnya, semuanya tampak berfungsi, tetapi segera situasinya menjadi luar biasa. Tak terkendali, berubah menjadi Chernobyl di antara suku Inca. Di luar, Esteban dan imam besar kota emas berbicara. Kita mengetahui bahwa di balik topeng itu, sang imam sebenarnya adalah ayah yang telah lama dicari Esteban. Seorang ayah yang memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitasnya, lebih memilih untuk membimbing putranya menjelajahi dunia dalam mencari 6 kota lainnya yang katanya dia pergi untuk menemukannya. Namun kita tahu bahwa semua ini adalah kebohongan. Dia hanya mencoba menghibur putranya, karena sekarang tugasnya adalah mengorbankan diri untuk menyelamatkan kota emas. Esteban. Dia membelai putranya untuk terakhir kalinya, dan Esteban menyimpan dalam ingatannya kehangatan tangan itu, tetapi tidak ada waktu untuk perpisahan. Dia harus melarikan diri dari uap radioaktif yang menyebar. Sebuah air mata kesepian mengalir, dan sang imam besar pergi untuk menjalankan takdirnya, mengorbankan diri untuk menonaktifkan reaktor nuklir dengan tangannya sendiri. Esteban tidak akan pernah tahu itu. Pergi dengan bahagia, yakin bahwa dia akan menemukan kota-kota emas baru. Dan moralnya ada di sana. Takdir tidak terlalu penting, asalkan jalan yang ditempuh diterangi oleh matahari. Memang, ini adalah akhir anime yang sangat indah. Jarang melihat kualitas sebesar itu, terutama untuk zamannya. Namun, itu tidak berhenti di situ. 30 tahun kemudian, pada tahun 2012, France 3 berpikir, bagaimana jika kita menghancurkan semua keindahan dari kesimpulan itu dengan menyarankan bahwa sebenarnya ada kota-kota emas lainnya? Muncul seri baru, dan para penggemar tentu saja mengeluh, terutama karena sekarang dalam format 3D. Tapi, sejujurnya, ini adalah kelanjutan yang luar biasa. Ini indah, setia pada aslinya,
para pahlawan sekarang berkeliling dunia, ada berbagai peradaban kuno yang dieksplorasi, pembukaan di aransemen ulang dengan suara dari negara yang dikunjungi, dan bahkan Esteban akhirnya mencium Zia. Apalagi yang bisa diinginkan para penggemar. Penggemar yang saat ini sudah menjadi orang tua dan bisa mewariskan petualangan ini kepada anak-anak mereka. Saya tidak akan merinci akhir dari seri baru ini bagi mereka yang masih berencana untuk menontonnya, tetapi melibatkan kalender maya, meteorit, dan sinar laser untuk menyelamatkan planet. Pada akhirnya para pahlawan berpisah. Esteban dan Zia menjadi penjaga kota-kota emas, sementara Tao pergi untuk menjelajahi dunia. Dan demikianlah berakhir saga legendaris animasi Prancis ini, Minos and Cortex. Jadi, apakah mereka berhasil? Dengan Natpio 5 episode, seri ini tidak terlalu panjang. Namun, semua orang mengingatnya. Pencipta Crash Bandicoot mengaku terinspirasi olehnya untuk menciptakan penjahatnya, dan bahkan Cyprien menggunakannya dalam punchline-nya. Setiap episode baru, muncul rencana yang absurd dan aneh. Misalnya, mencoba mencuri semua jam waker di planet ini agar manusia tidak pernah bangun lagi, atau membuat klon bumi yang terbuat dari kertas mace dan menarik orang-orang ke sana dengan janji kaos gratis. Kemungkinan besar tidak akan berhasil, tapi itu menyenangkan. Di episode terakhir, Minos dan Cortex tidak ada yang terselesaikan. Hanya parodi Star Wars. Alasannya, serial ini seharusnya tidak berakhir di sana. Sebenarnya, para sutradara sedang berkonflik dengan Warner. Perusahaan besar itu ingin mengubah serial ini menjadi sitkom bergaya The Simpsons dengan memperkenalkan karakter baru. Di sisi lain, tim produksi menolak perubahan. Mereka ingin mempertahankan esensi aslinya. Mereka bahkan sampai menghadapi Warner dalam satu episode penuh yang diterima dengan buruk. Musim keempat dibatalkan, orang-orang dipecat, dan Warner memaksakan visinya. Muncul serial baru, Minos, Elmira, dan Cortex, meninggalkan misi menguasai dunia untuk fokus pada alur cerita sederhana dengan Elmira, karakter paling menjengkelkan dari Tiny Toons. Tentu saja, karma berlaku. Serial itu dibatalkan setelah 5 episode. Sebuah kegagalan monumental membuat para penggemar marah. Pembukaannya sudah memberikan gambaran. Jika itu yang diinginkan perusahaan, mengapa mengeluh? Itu ada di lirik lagu pembuka. Pada tahun 2020, Warner Bros. Mengakui kesalahannya dan meluncurkan kembali Minos Cortex dengan pembukaan yang keren. Semoga berumur panjang dan banyak pencapaian. Gravity Falls. Sudah banyak kita bahas tentang kartun tahun 90-an dan 2000-an, jadi mari kita akhiri dengan satu dari tahun 2010-an. Gravity Falls adalah salah satu mahakarya yang menandai remaja masa kini. Ceritanya mengikuti dua anak kembar yang menghabiskan musim panas bersama paman buyut Stan di sebuah kota kecil di tengah nowhere. Mereka akan menyadari bahwa kota dan sekitarnya menyimpan banyak rahasia supernatural dengan atmosfer yang sangat mengingatkan pada Stranger Things. Kita akan menemukan bahwa di balik semua ini ada penjahat besar dari seri ini, Bill Cipher, entitas ilahi yang mampu mewujudkan keinginan apapun tetapi tidak pernah untuk kebaikan. Seri ini ringkas dengan 40 episode, di mana episode terakhir berdurasi 1 jam dan ditonton oleh hampir 2,5 juta penonton di Amerika Serikat selama penayangan perdananya. Episode ini menjadi yang paling banyak ditonton dalam sejarah Disney XD. Sebuah akhir yang epik dan apokaliptik yang berusaha menahan kegilaan destruktif Bill Cipher. Sang protagonis berhasil memenjarakannya di dalam pikiran Stan yang tua, menghapus ingatannya, dan dengan demikian menyegel entitas iblis tersebut. Orang tua itu, yang kini tanpa ingatan, berhasil memulihkannya dalam sebuah akhir yang mengharukan. Semuanya tampak berakhir dengan baik, setidaknya di permukaan, karena berbagai teori menyebutkan bahwa Bill Cipher punya cukup waktu untuk memanggil entitas yang lebih jahat lagi, yang bisa menghancurkan dunia dalam sekuel yang tidak akan pernah kita lihat. Yang membuat akhir ini semakin menarik adalah detik-detik terakhir, di mana sebuah patung di hutan terungkap. Patung ini nyata, dan pencipta seri ini menantang para penggemar untuk menemukannya. Dengan demikian, dimulailah perburuan harta karun besar-besaran, dengan tweet,
pesan berkode dan teka-teki tersembunyi di berbagai tempat di seluruh dunia, dari Rusia hingga Jepang. Setelah berbulan-bulan pencarian, patung itu akhirnya ditemukan di Ridgeport, Oregon. Namun petualangan tidak berakhir di sana, karena di bawah patung itu terkubur sebuah peti berisi berbagai barang eksklusif. Hingga hari ini, patung tersebut menjadi titik ziarah bagi para penggemar seri ini. Bahkan ada video yang sangat bagus tentang hal ini di saluran YouTuber Etagere. Jadi kartun mana yang paling berkesan bagi Anda dalam daftar ini? Kami ingin memasukkan Dexter's Laboratory dan tikus-tikus yang banyak diminta, tetapi faktanya adalah seri tersebut tidak memiliki penutupan yang pasti. Episode-episode terakhir lebih fokus pada petualangan yang terpisah. Oleh karena itu, jangan lupa untuk menyarankan di komentar 6 kartun atau manga baru yang ingin Anda lihat di video-video berikutnya. Terima kasih khusus kepada Teromi yang meluangkan waktunya untuk menonton semua episode dan membuat video ini menjadi mungkin. Memproduksi konten semacam ini benar-benar membutuhkan kerja keras, jadi jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan update terbaru. Ayo semuanya, sampai jumpa lagi.